Lalu ada lagi cara untuk mengakses data yang ada di objek selain dengan menggunakan objek sebagai argumen, yaitu dengan menggunakan returning object from function. Nah, di sini ada sedikit perbedaan, yaitu bagaimana kita menggunakan menggunakan variabel temporary, yaitu menyimpan data sementara gitu. Ini sama konstruktor dengan tanpa argumen, konstruktor dengan dua argumen, karena ini programnya masih sama. Nah, di sini digunakan fungsi dengan satu argumen gitu. Nah, di sini kita juga tulis dengan distance bukan void. Ini perhatikan di sini kalau kita menggunakan returning object from function, di sini kita untuk jenis fungsinya itu kita tuliskan distance atau nama kelasnya. Kenapa seperti itu? Nanti kita lihat di sini di badannya. Jadi karena di sini dia menggunakan temporary ya, yang penyimpanan sementara ini, maka kita tuliskan dengan menggunakan nama kelas. Berarti temporary ini menyimpan data untuk objek dari kelas distance. Gitu. Oke, karena di sini menggunakan distance, maka di sini juga distance. Berbeda dengan yang tadi, kalau tadi kan dia void, di sini juga void. Nah, kalau di sini, karena di sini bentuknya distance, maka di sini juga distance. Lalu nama kelas, seperti biasa, jadi seperti tadi juga ada nama kelasnya kan, nama kelasnya ini. Kalau di sini nama kelasnya jadi dua kali, distance titik dua kali, add this, nama fungsinya, dan distance d2. Gitu. Jadi cukup satu saja yang didefinisikan. Di sini kita bisa lihat di ini sama ya. Bentar, setelah ini kita fokus dulu ke in-main-nya dulu. Jadi sama seperti tadi, ini ada di satu untuk masukkan nilai secara manual melalui keyboard komputer. Disk 3 untuk menghitung total, disk 2 ini yang nilainya sudah fix. Lalu ada di 1.getDis, ini untuk memasukkan nilai feet dan inci ke di 1. Lalu disk 3 sama dengan di 1.addDis disk 2. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa addDis ini dia dipanggil oleh addDis ini dia dipanggil oleh objek di 1 gitu. Jadi di 1.addDis berarti addDis dipanggil oleh atau dijalankan member fungsi addDis dijalankan oleh objek di 1. Lalu yang menjadi argumennya adalah disk 2. Jadi 1 gitu. Jadi di sini kita bisa mendapatkan nilai dari hmm, nilai yang ada di objek di 1 dan nilai yang ada di objek disk 2 dengan cara penulisan seperti ini. Lalu hasilnya nanti di return atau dikembalikan dimasukkan ke disk 3 gitu. Dan di sini harus menggunakan disk 3, nggak bisa kalau kita menggunakan variabel misalkan x gitu kan. Nggak bisa karena di sini kan objek semua nih. Nah, kalau dimasukkan dalam variabel nggak bisa gitu kan karena objek biasanya ada beberapa data. Jadi yang menjadi ini menyimpan nilai selanjutnya di sini juga harus objek juga gitu. Nah, eh, kita kembalikan ke atas berarti kalau di 1.addDis maka seperti ini ya karena di sini aja hanya ada satu argumen, maka di sini juga ada satu argumen distance d2 seperti biasa. D2 ini merupakan variabel pengganti untuk objek dis2 gitu, menyimpan data sementara untuk objek dis2. Lalu di sini distance temp ini merupakan pendefinisian untuk variabel temp. Jadi ini namanya bisa apapun temp ini, terserah. Tapi dia adalah nama variabel yang digunakan untuk menyimpan data sementara gitu. Jadi ditulis distance temp. Temp.inci berarti kan ini inci yang ada di temp gitu. Ini kan penulisan ini sama seperti penulisan objek kan gitu. Sama seperti ini. Nama kelas pasti nama apa dengan objek. Nah, sama seperti itu. Di sini itu temp bertindak seolah-olah objek gitu. Nah, jadi seperti kita lihat di sini temp.inci, makanya dia bisa digunakan operator dot gitu karena dia adalah objek. Kalau dia variabel kan kita nggak bisa, misalkan x.int itu nggak bisa. Oke, jadi cara pendefinisian itu bukan integer temp, bukan tapi nama kelas spasi temp. Itu temp inch berarti dia inci ya, sama dengan inch karena di sini yang menjalankan uh, objek di satu berarti inch yang di sini adalah inci dari uh, objek satu gitu, nilai inci dari objek satu ditambah d2.inch berarti ini kan d2 tadi dis2 berarti ini adalah nilai inci dari d2 ditambahkan antara inci yang ada di objek dis1 dengan inci yang ada di objek dis2. Lalu ini sama, ini untuk mengurangi inci, lalu atau untuk mengubahnya konversinya menjadi feet. Lalu temp.feet plus sama dengan feet plus d2.feet. Jadi temporary feet ini sama dengan temporary feet
ditambah feed itu sendiri ini, feed yang ada di D1 ditambah dengan feed yang ada di dis2. Lalu di sini bedanya ada return temp. Jadi nilai ini akan dikembalikan oleh siapapun yang memanggil addThis. Gitu. Jadi return ini kan seperti sebelumnya kemarin sudah dibahas. Jadi return itu untuk mengembalikan nilai yang ada di dalamnya. Gitu. Jadi yang memanggil fungsinya itu langsung mendapatkan nilai. Jadi di sini ketika dis1.addThis dis2 ini, maka yang keluar dari sini adalah langsung nilai gitu, nilai feed dan nilai inci. Tuh. Oke, lalu di sini kita tampilkan untuk dis1, dis2, dan 3, hasil dari dis1, dis2, dan dis3. Nah, di sini kita bisa lihat, meskipun kita menggunakan dis1 untuk member fungsi addThis tadi, dan kita berarti kan mengolah data yang ada di dalamnya gitu kan, yang ada di dalam dis1, tapi kenyataannya di sini kita bisa lihat bahwa nilai dari dis1 sendiri tidak berubah. Jadi ketika dipanggil lagi, tadi kan misalkan kita masukkan ini, dis1 kan 1 dan 2. Nah, gitu. Nah, terus setelah diolah dengan menggunakan add di sini, lalu ditampilkan, ternyata nilai di 1 ini tidak berubah. Tetap 1 dan 2, karena di sini kita menggunakan temporary tadi variabel. Jadi kita tidak mengutik-ngutik data yang ada di satu itu sendiri gitu. Kita menggunakan variabel yang lain. Gitu. Nah, di sini kita bisa lihat nilainya sama masih 1 2, lalu dis2 ada 11 6,25 ini yang sudah kita masukkan secara fix, lalu ditambahkan. Jadi 1, 11, 12, 2 tambah 6, 8,25. Jadi seperti itu. Ini penggambarannya. Penggambarannya sama seperti tadi, jadi objek yang ada di, atau member data 1 yang ada di objek 1 ini, dia akan masuk ke fungsi member fungsi. Data di temp ditempatkan di objek 3 menggunakan statement return temp di fungsi member fungsi. Nah, itu menggunakan return untuk masukkan ke objek 3. Jadi kalau kita bisa lihat di sini return ini kan nilainya dikembalikan ke sini, lalu dia karena dis3 sama dengan ini, sama dengan hasil perhitungan ini, maka nilai dari dis3 kan berarti hasil dari kiriman dari return ini. Gitu. Kemudian seperti ini, dia yang berdata 1 yang ada di objek 2 dan yang berdata 1 2 yang ada di objek 1 itu dimasukkan dalam fungsi member fungsi ini yang dipanggil oleh objek 1. Oke. Jadi yang menjalankan adalah member fungsi yang ada di objek 1. Tuh. Default copy constructor ini sebenarnya adalah idenya itu dari sini kita bisa lihat. Di sini kan ada dua konstruktor, yang satu tanpa argumen, yang satunya dengan 2 argumen. Karena di sini kita bisa lihat ada objek yang memiliki 2 argumen, objek yang memiliki 1 argumen, lalu di sini objek tanpa argumen, gitu. Nah, berarti kan seharusnya di sini ada 3 konstruktor, berarti ada kurang satu lagi gitu kan, kurang yang 1 argumen. Tapi ketika di sini kita bisa lihat, nah kita bisa lihat ketika di sini dis1, dis2, dan dis3 ini merupakan bentuknya sama gitu kan. Kita cukup menulis salah satu yang sudah pasti yang ini. Karena ini kan sudah pasti 2 argumen karena ini berupa bentuk nilai gitu kan. Ini berupa nilai 11,6,25. Nah, ketika ini di 11, 11, dan 6,25, 11 dan 6,25 ini, lalu baris keduanya ada dis2 dalam kurung dis1, berarti nilai dari dis1 ini sama dengan dis2 begitu. Dengan penulisan seperti ini berarti kan nilai yang ada di dis1 dimasukkan ke dis2. Jadi kita nggak perlu nulis lagi dis2 satu argumen karena di sini sudah dipastikan bahwa dis2 juga 2 argumen karena nilainya sama dengan dis1. Lalu di sini ada dis3 sama dengan dis1, berarti kan sama. Dis3 ini isinya sama dengan dis1. Nah, karena itu di sini kita cukup menuliskan satu saja dis1. Tidak perlu menulis yang satu argumen atau tanpa argumen.